Halo, selamat malam pemirsa. Dimanapun tentunya Anda berada, saya mengajak Anda untuk ke Stadion Manahan, Solo. Kita akan segera menyaksikan bagaimana di ASEAN Under-16 Boy Championship. Ini menjadi pertandingan menarik karena memang tim ini sudah berlatih dengan pelatih Nova Arianto. Nah, bersama saya Rendra Sujoro, kali ini sudah hadir Pak Bungkus. Ya, Bung Rendra. Dan juga ada Bung Beng. Nah, satu-satu saya langsung bertanya seperti ini. Jadi kita akan segera menyaksikan. Indonesia datang sebagai juara bertahan pemirsa di ASEAN Under-16 Boys Championship ini. Jadi kalau dulu di edisi terakhir tahun 2022 Indonesia menjadi juara, itu eranya Iqbal, eranya Kaviatur, ya kan? Dan sekarang datang dengan era baru di era Fahri Husaini. Fahri juga juara 2018, sehingga memang bagi tim Indonesia U16 tantangannya adalah bagaimana menjaga reputasi itu sehingga mereka bisa melanjutkan di laga-laga berikutnya lebih tenang lagi. Nah, sementara juga di sini kita berbicara bersama dengan Bung Beng, dan beliau ini kan tahulah rasanya bagaimana bermain dari kelompok usia sampai akhirnya senior. Bung Beng, apa yang dirasakan? Ya tentu excited ya, karena ini adalah bagian dari layar paling awal untuk menjadi pemain tim nasional. Cuman di sini di usia ini memang terkadang yang menjadi kendala adalah masalah mental kan. Kita bermain dengan tim-tim yang notabene masih di bawah kita, tapi laga pertama itu susah. Yang kedua adalah bagaimana mereka bisa mengatasi nervous mereka ketika bermain di hadapan ribuan supporter atas nama Indonesia. Dan ini gede banget loh, mana? Dan ini yang perlu diatasi. Itulah kenapa satu hal yang ditekan oleh Coach Nova bahwa pemain harus enjoy. Karena dengan mereka menikmati permainan, maka diharapkan kemampuan terbaik mereka keluar. Nah, kita juga nanti akan berbicara nih. Ini banyak sekali tentunya akan saya kulik tentang Indonesia U16 dalam ASEAN Under-16 Boys Championship ini. Bersama pesan yang berikut. Ini sampai akhir mereka main ya di timnas, atau ya sebutannya mungkin adalah pemain-pemain yang main di Indonesia U16 ini. Betul. Ini perjalanannya panjang dong. Seleksinya pasti susah banget sebenarnya kan. Kompetisi di usia 15 atau 16, dan dari sanalah kemudian diambil beberapa pemain yang memenuhi syarat untuk tim nasional, tentunya sesuai dengan karakter yang diinginkan oleh Coach Nova, untuk kemudian digembleng di 3 bulan terakhir ini untuk persiapan menuju ke AFF U16 ini. Kita menunggu bagaimana racikan dari pelatih Nova Arianto setelah pesan-pesan yang berikut ini. Iya, selamat malam buat Anda pemirsa. Selamat malam juga para pencinta sepak bola dimanapun Anda berada. Dan juga selamat malam buat adik-adik kita, pencinta dan juga pemain sepak bola. Kita akan menyaksikan ASEAN Under-16 Boys Championship 2024 dari Indonesia di ASEAN Under-16 Boys Championship 2024. Juga berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-0, dan ini menjadi sangat menarik pemirsa, di mana Indonesia sendiri adalah merupakan juara bertahan dan juga 2 kali menjadi juara di ASEAN Under-16 Boys Championship, yaitu pada tahun 2018 dan juga pada tahun 2022. Kebanggaan dari Republik Indonesia dalam pertandingan-pertandingan sepak bola yang dimainkan di era sekarang ini dan juga dari dahulu kala di ASEAN, di Asia, dan juga tentunya di dunia. Ketua Umum PSSI juga sudah hadir di sini, dan juga ada Sutanto, kita lihat juga nonton bersama dengan para exco dari PSSI. Sekarang waktunya kita dengarkan lagu kebangsaan.
Matthew Steen dari Oostende Belgia, dan juga di lini tengah ada Matthew yang kita tahu juga dari Southern District Raiders. Ya, dan kita nanti akan saksikan juga bagaimana starting line up. Sementara ini dia line up dari Indonesia yang diturunkan oleh Coach Nova. Ya, kita lihat Indonesia tampil dengan 3-4-3. Ada 4 di tengah, Zaidan, Azizu, Rafael, dan Evandra yang juga tampil di pertandingan pertama dan mencetak gol. Sedangkan trio di depan kita lihat di pertandingan pertama mencetak 1 gol. Ya, tampak di sana Coach Nova yang dalam beberapa waktu terakhir ini memang menjadi asisten dari Coach ST. Berubah meskipun ini juga peluang bagi kita ya UK untuk bisa mengalahkan dan mengejar selisih gol yang lebih baik dari Laos. Ya, yang terpenting jangan anggap remeh, Ya. jangan underestimate, buktikan konsistensi permainan kita sendiri. Walaupun di sini banyak sekali rotasi dilakukan oleh Coach Nova Coach Nova, Arianto betul ya. Panji sekali lagi pemirsa ya, memimpin rekan-rekannya dari lini belakang. Strategi dipamer oleh kapten sehingga dia bisa ikut membantu temannya untuk memberitahu atau mengatur. Kick off babak yang pertama, ini dia pemirsa. Yang masih belum mengarah ke gawang dari Evandra Floresta. Ini dia, empatkan kali ini oleh Fadil Alberto. Terlepas tadi pemirsa, kita lihat. Keberanian dia untuk melakukan penalti yang cukup tenang itu juga satu plus. Itu penting sekali. Satu shooting keras tadi pemirsa. Efisiensi dan finishing ya. Oh, sebentar BP kita lihat satu serangan lagi masuk ke dalam kali dan lepas, masih ada. Kasli lagi terlepas dari pemirsa, masih dalam penguasaan pemain Indonesia lagi. Untuk Panji sangat tenang kali menarikan bola ke sisi kiri pemirsa kita. Coba dikejar. Apa yang terjadi? Karena Ya, overexcited tuh ya. Betul, itu bagian dari kematangan. Salah lagi tidak offside. Jos Holong. Asli. Angkat bola kali ini kita lihat. Ada Putu Panji di sana berikan umpan. Ini dia, ketenangan tetap diperlukan. Melebar lagi kepada Ida Bagus Cahya kali ini. Tidak bisa lepas dari tekanan Indonesia. Bahkan dari sejak lini pertahanan mereka. Kasli bisa terus alirkan bola ke depan. Terus bermain. Bom ke depan. Ya, cukup solid saya kira pertahanan kita untuk bisa lebih tenang lagi, mengatur tempo, tidak terburu-buru. Kompak ini. Memang susah ini pemirsa, tapi nggak apa-apa. Kita masih sangat dominan, ini yang kita dibutuhkan. Karena kita juga unggul dari sisi aksi individu. Iya. Sangat mobile di lini tengah dari Indonesia. Fadli Alberto. Ya, ada sedikit perbedaan di mana Fadli di pertandingan pertama bermain sebagai second striker ya di tengah ya. Ya, karena itu adalah opsi pertama, tapi harus lihat-lihat juga sebenarnya. Dan itu yang membuat kemudian Pemain di sana memang. betul. Itu dia tadi saya katakan ya, harus lebih smart lagi ya, tidak Ya. terburu-buru, vertikal ya. Oh, ini dia pemirsa, satu serangan tidak offside. Azizu angkat bola dan Efisiensi dan finishing ya. oh, sebentar BP kita lihat satu serangan lagi masuk ke dalam kali dan lepas, masih ada. Kasli lagi terlepas dari pemirsa, masih dalam penguasaan pemain Indonesia lagi. Untuk Panji sangat tenang kali menarikan bola ke sisi kiri pemirsa kita. Coba dikejar. Apa yang terjadi? Karena kan? overexcited tuh ya. Betul, itu bagian dari kematangan. Salah lagi tidak offside. Jos Holong. Asli. Angkat bola kali ini kita lihat. Ada Putu Panji di sana berikan umpan. Ini dia, ketenangan tetap diperlukan. Melebar lagi kepada Ida Bagus Cahya kali ini. Tidak bisa lepas dari tekanan Indonesia. Bahkan dari sejak lini pertahanan mereka. Kasli bisa terus alirkan bola ke depan. Terus bermain. Kompak ini. Memang susah ini pemirsa. Tapi nggak apa-apa. Kita masih sangat dominan. Ini yang kita dibutuhkan. Karena kita juga unggul dari sisi aksi individu. Iya. Sangat mobile di lini tengah dari Indonesia. Fadli Alberto. Ya, ada sedikit perbedaan di mana Fadli di pertandingan pertama bermain sebagai second striker ya di tengah ya. Ya, karena itu adalah opsi pertama. Tapi harus lihat-lihat juga sebenarnya. Dan itu yang membuat kemudian Mohon subscribe channel ini dulu agar kalian tidak ketinggalan seputar Timnas Indonesia dari kami. Itu tadi adalah video pertandingan Timnas Indonesia U16 beberapa waktu yang lalu. Harapan saya Timnas Indonesia U16 bisa tampil gila seperti contoh video cuplikan di awal tadi ketika nanti menghadapi Laos dalam Piala AFF ASEAN Cup 2024. Dan dalam cuplikan video tadi itu juga, saya prediksikan Timnas Indonesia U16 mampu menang dengan skor 2-0 atas Laos. Asalkan permainannya konsisten bagus dan kokoh dalam sisi pertahanan maupun mengamuk saat menyerang. Jadi kalian bisa amati video di awal tadi, bagaimana Timnas Indonesia U16 bermain sangat ciamik, tentu dengan mengandalkan umpan 1-2-3 sentuhan yang akurat. Dan terkadang lakukan umpan crossing efektif. Dan mohon maaf jika nanti video di awal terpaksa saya akan hapus karena berpotensi kena larangan hak cipta.
Dan informasi saja, laga Timnas Indonesia U16 versus Laos dijadwalkan pada besok Kamis, 27 Juni 2024, pukul 7 malam WIB. Dan laga ini akan disiarkan secara live streaming di Indosiar, dan pastinya bukan di channel YouTube ini. Dan untuk informasi lebih lanjut mengenai hasil dan skor akhir, bisa kalian lihat di thumbnail video ini ya guys. Di sisi lain, kesan Rafael, pemain berdarah Solo Bandung, lakoni debut Timnas U16. Pemain diaspora Timnas Indonesia U16, Lucas Rafael Lee, menjalani debut saat melawan Filipina di Grup A Piala AFF U16 2024, Senin 24/6. Rafael bermain pada babak pertama dan digantikan di awal babak kedua. Rafael pun mengaku senang bisa bergabung bersama Timnas Indonesia U16. Meski awalnya ia masih butuh beradaptasi. Saya baru berada di sini selama beberapa pekan. Awalnya saya sedikit menghadapi kesulitan untuk beradaptasi. Namun, sekarang saya sudah bisa melebur dengan ritme permainan tim, termasuk membangun chemistry. Ya, prosesnya menyenangkan, kata Rafael saat ditemui awak media di Stadion Manahan, Solo, Senin, 24/6/2024. Saat pemusatan latihan dilakukan, pria yang berposisi sebagai gelandang itu masih berada di Amerika Serikat, AS. Setibanya di Indonesia, ia harus menyesuaikan diri dengan iklim dan kelembapan di tanah air. Ditambah, ia juga harus menyesuaikan diri dengan taktikal yang diberikan pelatih Timnas Indonesia U16, Nova Arianto. Sebab, gaya permainan Timnas berbeda dengan permainan di ASS. Saya bermain di posisi nomor 6, yakni gelandang tengah bertahan. Sedangkan di Timnas U16, saya bermain dengan formasi yang berbeda seperti yang biasa saya mainkan. Jadi, saya harus bisa beradaptasi. Namun, hal ini memberikan perspektif yang baru bagi saya, karena kami bermain dengan 2 gelandang di tengah. Biasanya, di Amerika saya bermain dengan 3 gelandang, ujarnya. Formasi yang sering ia mainkan di Amerika adalah 1 gelandang biasanya ditempatkan di belakang, sedangkan 2 gelandang lainnya lebih naik ke depan. Namun ia senang dengan peran baru yang ia dapatkan. Rafael lahir di California pada 24 Februari 2008. Ia mempunyai 2 kewarganegaraan yaitu Indonesia dan Amerika Serikat. Darah Indonesia ia dapatkan dari kedua orang tuanya. Kedua orang tua saya semuanya lahir di Indonesia. Ibuku lahir di Bandung dan ayahku asli Solo. Tapi saya tidak tahu tepatnya di mana, tetapi setahu saya dia, ayah, lahir di kota Solo, jelasnya. Saya sangat menyukai atmosfer di sini. Saat bermain, saya memang tidak begitu merasakannya karena harus fokus di lapangan. Namun, ketika bola keluar lapangan, saya langsung mendengar nyanyian dari supporter. Saya pikir rasanya luar biasa. Di Amerika atmosfernya berbeda. Menurut saya di sini supporternya jauh lebih baik, pungkasnya. Duo cantik Estella Lopati dan Noah Leatomu ungkap alasan pilih Timnas Indonesia. Urusan hati dan keluarga menjadi alasan 2 pesepak bola keturunan, Estella Lopati dan Noah Leatomu, bergabung dalam Timnas Indonesia Putri. Kedua pemain berdarah itu mengungkapkan alasan memilih Indonesia setelah mengikuti latihan perdana bersama Garuda Pertiwi di bawah asuhan Satoru Mochizuki di lapangan ABC Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 25 Naker 2024, sore. Estella yang bermain sebagai striker untuk AFC Vrouwen 1 Belanda mengaku memilih Indonesia karena ada jauh dari dalam lubuk hatinya terhadap Indonesia. Sejak kecil saya selalu mendambakan bermain di negara lain. Saya ingin mengetahui lebih dalam mengenai kultur budaya negara asal saya, Indonesia. Bagaimana mereka bermain sepak bola dan ingin bergabung, kata Estella dalam PSSI pada Selasa. Jadi ini lebih ke perasaan yang ada jauh dari dalam lubuk hati saya terhadap Indonesia, sambung Estella. Sementara Noah yang berposisi pemain belakang untuk klub KRC Genk Ladies di Belgia, menyebut keluarga yang menggilai sepak bola, di mana ayahnya adalah orang asli Indonesia, sebagai faktor yang mendorongnya bergabung dengan Timnas Putri Indonesia. Noah mengaku sangat menggilai sepak bola yang dikenalnya sejak kecil. Sebenarnya banyak keluarga saya itu orang Indonesia, ayah saya orang asli Indonesia, dan banyak keluarga saya tinggal di Belanda, dan mereka sangat gila sepak bola, kata Noah. Saya juga dari kecil menyukai sepak bola, karena saya sangat terikat dengan itu, dan berasal dari keluarga yang juga gila sepak bola, dan akan sangat merasa terhormat bagi saya bisa bermain untuk Timnas Putri Indonesia, tambahnya.
Apabila kami masuk bergabung di Timnas Putri Indonesia, saya berharap bisa meraih semuanya. Pertama, mungkin akan sangat menyenangkan jika kami bisa lolos dari grup di kejuaraan Asian Cup mendatang, ucap Noah. Saya rasa Noah sudah menyebutkan semuanya. Pertama, lolos di fase grup Asian Cup, dan bisa meraih kemenangan di setiap laga yang kami jalani, imbuh Estella. Estella dan Noah sudah dikenalkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat bersama Exco PSSI, Vivin Cahyani, dan Satoru Mochizuki yang membawa asisten pelatih baru bernama Takumi Taniguchi, menggelar pertemuan di Jakarta 2 hari lalu. Pengakuan jujur Ivar Jenner. Gak ada angin, gak ada hujan, malah ngomong begini. Ivar Jenner akui tugas di Timnas Indonesia. Kadang buat mental terkuras. Ivar Jenner menjelaskan bahwa dukungan dari netizen membuat tugas di Timnas Indonesia semakin ringan. Ivar jadi salah satu pemain yang cukup sibuk dengan agenda Timnas tahun ini. Dia berlaga di Piala Asia U23 2024 dan Playoff Olimpiade 2024. Ivar Jenner mengakui bahwa akhir-akhir ini dia jarang berada di rumah. Waktunya lebih banyak dihabiskan bersama Timnas. Dia baru bisa istirahat setelah laga terakhir melawan Filipina pada 11 Juni lalu. Seperti pada waktu itu, saya sudah jarang di rumah. Kita ada Piala Asia di Januari lalu dengan pertandingan lawan Vietnam untuk kualifikasi Piala Dunia. Ada juga Piala Asia U23. Jadi banyak sekali, kata Ivar Jenner dilansir bolasport.com dari kanal YouTube Indosat Oredu Hutchison. Pemain berusia 20 tahun ini mengakui kondisi tersebut cukup melelahkan secara fisik dan mental. Namun, dia tetap berusaha memberikan yang terbaik saat berada di lapangan. Untukku, kadang melelahkan secara mental, lanjutnya. Ivar menambahkan, dukungan positif dari netizen berpengaruh besar. Dia banyak mendapatkan pesan melalui media sosialnya, dan ini menjadi motivasi pribadi. Selain itu, Ivar semakin bersemangat untuk kembali ke Timnas pada ajang selanjutnya. Tetapi saya sangat menghargai bisa mendapat pesan-pesan seperti ini. Saya sangat senang bisa berada di sini, dan saya tidak sabar bisa bermain lagi. Terima kasih untuk pesan-pesannya, pungkasnya.